hati kita mau sembah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan Yesus, itu selalu berada di dalam pelontaran-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bawa roh kami, tubuh kami, jiwa kami untuk datang menyembah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Lebih baik satu hari di belakangku daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji dan menyembah nama Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Beri tepuk tangan yang baik meriah.
Kuduslah Tuhan, surga bumi. Come on, church. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Lebih, surga bumi menyembahmu. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam siapa bagi Dia. Come on, church. Praise God. What a wonder. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduslah namamu Tuhan Yesus di tempat ini. Dan terus Engkau pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan, hingga akhir. Dan dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan haleluya, haleluya. Sekali lagi, shalom. Beri semangat pagi hari ini, shalom. Haleluya. Beri tos kalian beri saudara. Allah kita luar biasa. Haleluya. Ya. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, amin. Kalau gitu beri tepuk tangan sekali lagi puji Tuhan Yesus. Yo. Aku mau terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berjalan. Firman Tuhan kita hidup. Jadimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu bagiku setiap hari. Amin. Ku menantikan berikan Tuhan. Sama-sama. Oh, ku katakan di awan bersamamu dalam kemuliaan. Stop firman-Mu, aku bermohon, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami aman bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi, Roger. 1, 2, 3. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, bagiku setiap hari. Oh, menantikan berikan Tuhan. Semua dengar, bukan di awan bersamamu dalam kemuliaan. Stop firman-Mu, aku bermohon, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Lagi katakan Tuhan, bukan tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Stop firman-Mu, aku bermohon, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Stop janji Tuhan, jalanku di atas jalan-jalanmu. Lancarkan melebihi
Jadi katakan sama-sama. Ku kan yuk. Sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Sudah kita mendengar firman Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan Yesus melalui hati kami. Seperti Raja Daud mengatakan bahwa selidiki hati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang terus menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Satu hal yang kami tahu, Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Siapapun kami di tempat ini, kasih-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Kasih-Mu sangat luar biasa. Haleluya.
lihat sungguh kasih Kau yang maha tahu dan menilai tak ada yang tersembunyi lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat melihat. Lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat melihat. Kita terus mengatakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat melihat. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, telah kulihat, sama-sama katakan, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Kau dapat lihat, kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Beri tepuk tangan yang paling meriah kembali. Terima kasih. Kau Allah kami yang luar biasa, kami yang hebat, Allah kami yang dasar. Ini yang menjadi doa kami, biar Tuhan menemukan kami sampai nanti kami benar-benar memberikan kesetiaan, mengakhiri pertandingan ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah dekat akan datang untuk 2 kali yang dibekali gereja-Mu. Kami bersyukur masih bisa memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, karena Kau biarlah di waktu dan kesempatan yang ada ini kami gunakan senantiasa untuk membangun perumahan kami, membangun kehidupan kami di dalam Tuhan, supaya kami Tuhan temukan berkenan di hadapan-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami telah memuji menyembah-Mu, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus yang siap. Kita katakan sama-sama amin. Amin. Katakan amin.
Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Hari-hari ini sangat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Keadaan bukan semakin baik, tapi kita semuanya di dalam Tuhan akan tetap baik. Katakan amin. Tuhan akan tetap pelihara kita. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 maksudnya. Saya baca ayat pertama, nanti saudara ikuti ayat yang kedua, dan selanjutnya kita akan bersama-samakan. Yang terakhir nanti kita bersama-sama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat dan penyembahan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya Orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hari ini dikatakannya untuk selain Dia, semoga Dia sendiri tahu apa yang dapat dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Karena Yesus orang-orang itu duduk, ada di tempat itu banyak rumput, maka lupa orang-orang itu kira-kira banyak laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah makan, Dia berkata kepada murid-muridnya, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat dan banyak, mereka berkata, "Ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Sama-sama kita 1, 2, 3. Karena Yesus tahu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu hari-hari ini masa-masa yang sukar. Saya suka mengantar istri sering, karena istri saya juga aktif dalam pelayanan. Besok anak-anak muda kami bawa semuanya retreat ke Taman Mini. Kami sendiri yang menyiapkan makanan, istri saya masak bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain. Dan saya tahu bagaimana kesulitan ibu-ibu hari-hari ini rumah tangga. Harga-harga naik dan sebagainya. Dan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 6 Wahyu 6 ayat 6, secupak jelai sebinar. Ya, dan itu akan digenapi semuanya, Bapak. Masa-masa yang sukar. Tidak ada Alkitab mengatakan keadaan di depan ini akan semakin baik. Jelas sekali Alkitab berkata dunia ini akan lenyap dengan segala kemegahannya. Yang tinggal tetap itu firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar mujizat Yesus.
bagaimana Yesus itu membuat mujizat yang begitu ajaib dengan keterbatasan roti, dengan keterbatasan ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di Alkitab. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan ini di bawah kaki Tuhan? Mestinya kita orang Kristen lebih hebat dari orang-orang di luar sana yang tidak punya firman. Mengapa kita lihat mereka lebih survive hidupnya? Kita melihat mereka tidak kekurangan satu apapun. Padahal mereka tidak ada firman, tidak ada Yesus dalam kehidupannya. Mujizat pertama kita lihat yang dikerjakan oleh Yesus, air berubah jadi anggur. Tentunya itu juga satu pelajaran buat kita semuanya hari ini. Di masa-masa yang sukar ini, bagaimana supaya kita terus Tuhan pelihara sampai nanti kita tutup mata, Bapak Ibu. Saya terus terang menyampaikan ke Bapak Ibu, saya mengembalakan jemaat GPI Raja Wali Besar ini. 8 tahun saya ajarkan kepada jemaat saya apa tujuan hidup kita. Begitu saya angkat tangan saya begini, mereka langsung bilang, "Sorga, Pak." Sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita pada saat berjalan menuju surga itu kita kuat? Pada saat kita berjalan, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat kita berjalan menuju surga, berjumpa dengan Bapa, apakah kita sudah menjadi berkat buat banyak orang? Apakah kita bisa mempertontonkan bahwa Yesus itu ajaib? Kalau kita sendiri kekurangan, kalau kita sendiri masih artinya belum diberkati, bagaimana kita mau cerita kepada orang lain Yesus itu baik, Yesus itu sumber berkat kita? Bukankah firman Tuhan juga berkata, "Aku akan membuat perbedaan antara engkau dengan orang fasik, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan." Bagaimana dengan penyembahan kita? Apakah kita setiap pagi menyembah Tuhan? Kita akan sama dengan siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah akan memberkati hidup kita. Seorang raja yang menyembah, rakyat yang menyembah rajanya, maka rajanya akan memelihara jemaatnya. Orang-orang yang menyembah itu kunci rahasianya, Bapak Ibu. Kita belajar hari ini, sering kita baca ini, sering kita dengarkan khotbah ini. Pelajaran apa yang kita bisa tarik, yang kita ambil dari ayat di atas ini? Di tengah keadaan yang sulit ini, saya teringat kalau khotbah di sini dengan seorang ibu bersembiring ya, sembahyang ya. Ya, sudah Tuhan panggil. Bagaimana kami bertemu sering melayani dari desa ke desa di Tanah Karo. Saya sudah keliling mau kita ratusan desa lah, saya bilang. Saya ini pelayan desa, Bapak Ibu. Sampai hari ini. Terus keliling. Dari desa ke desa di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ujung bumi daripada Kalimantan pun sudah saya lewati. Tidak ada lagi jalan raya di sana, hanya hutan. Bagaimana saya bisa melihat orang didoakan yang buta celik matanya, orang lumpuh bisa berjalan, saya bisa melihat. Tuhan kerjakan. Ibu bersembahyang, bersembiring itu juga melihat bagaimana satu kali kami mendoakan orang tuli, dengar nggak, sampai akhirnya didoakan sama ibu almarhum ini, baru dia teriak menjerit. Di situ Tuhan kerjakan mujizatnya yang begitu dahsyat. Baru dapat kita percaya Yesus itu bisa memberi makan dari roti dan ikan yang terbatas. Baru kita bisa percaya, kita lihat Yesus itu bisa menceritakan orang buta. Baru kita percaya, kita lihat orang-orang yang lumpuh berjalan. Kalau kita nggak bisa merasakan, mendoakan kuasa yang bekerja di sana, bagaimana kita percaya pada hari-hari yang sulit ini
mendoakan, menguburkan orang-orang yang terpapar COVID. Nggak ada pendeta yang berani. Dia hanya pakai masker, pakai jas, tanpa baju-baju pengaman dan sebagainya. Dia percaya mujizat Tuhan akan bekerja dalam dirinya. Dia percaya Tuhan akan memelihara hidupnya karena dia melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dia selesai memakamkan seorang pendeta yang cukup dikenal di Medan, abang daripada Advent Bangun, pendeta juga Advent Bangun itu sudah almarhum. Adik sepupu saya ini yang memakamkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi mujizat dalam hidupnya. Rekeningnya tidak pernah habis-habis. Dari mana dia nggak tahu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sampai hari ini dia nggak tahu siapa itu yang mengirim. Tuhan pelihara hidupnya, dia baru bisa bercerita Tuhan ajaib. Tahun 2024 adalah tahun keajaiban Tuhan. Kita harus alami. Di masa-masa sukar ini kita harus bisa menjadi berkat. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Tuhan kita. Inilah yang didemonstrasikan Tuhan kepada murid-muridnya. Ada murid-murid yang nggak percaya, nggak ada roti, hanya roti sekian bagaimana? Ayat pelajaran kita hari ini dari ayat 5 ini yang pertama kita baca. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus muridnya tadi, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bukankah ini satu ujian dari Yesus? Sering Yesus menguji kita. Ada orang lapar di sekitar kita yang bisa kita tolong tapi nggak kita tolong, itu ujian. Ada orang nggak punya baju, kita lihat bajunya sobek semuanya. Itu temannya Pak Fernando Sindambela, gembala saudara di sini, dari orang miskin jadi wakil gembala saya, sekarang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada saat pertama kali dia naik pesawat, dia telepon saya, Pak Gembala, ada apa? Doakan saya Pak. Kenapa didoakan? Takut saya naik pesawat Pak. Ternyata dia di BTL, tau BTL? Batak tembak langsung. Gak pernah lihat bandara langsung yang ALS sampai jalan. Itu dongannya Pak Fernando kalau saudara di sini. Tanya aja nanti Pak Fernando. Pak Fernando dekat dengan dia. Semuanya bajunya, lehernya sobek Bapak Ibu. Mungkin kita di sekitar kita ada orang seperti itu, sepatunya sobek. Mungkin Yesus ini tahu mereka itu lapar, tapi mereka cuek. Perhatikan bahasanya ini, cuek. Mungkin kita cuek lihat orang. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Kita nggak bisa menjadi satu saluran berkat dari Tuhan untuk orang lain. Apakah kita mau menjadi berkat? Saluran berkat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke Yerusalem, entah berapa kali mungkin. Kita lihat laut mati, bagaimana dia nggak bisa menyalurkan airnya, nggak bisa menyalurkan kemana-mana, akhirnya menjadi laut mati, laut yang tidak berguna. Begitulah kira-kira. Ini murid Pak Filipus ini sepertinya murid yang cuek. Bukankah banyak orang Kristen di luar sana seperti Filipus ini? Nggak ada Tuhan, nggak bisa Tuhan. Bagaimana dia mau melihat mujizat? Bagaimana dia mau melihat air berubah jadi anggur? Dalam hidup saya ini, saya berani khotbahkan ini, kita banyak mujizat yang saya alami Bapak Ibu. Saya bisa berdiri di sini 2016. Dokter bilang saya tidak tertolong lagi setelah pulang dari Aceh Tenggara, KKR. Keadaan jantung saya hanya tinggal 2%. Dokter kaget pada saat selesai di kateter.
Begitu komputer jalan, sumbat di sini 100%, sumbat di sini 100%, di sini tinggal 2% lagi. Ini kejadian langka. Dokter bilang katup jantung saya itu ada 4, semua kita punya katup jantung 4. 2 katup jantung saya itu sudah bocor, Bapak Ibu. Dokter nggak tahu kemana ini aliran darahnya. Ternyata darah Yesus yang menyembuhkan saya. 2015, masa kecil saya, umur 6 bulan, opung saya sudah membuatkan saya kuburan. Karena satu rumah sakit itu meninggal semuanya anak kecil usia 6 bulan sampai setahun, penyakit difteri, tidak ada obat. Dan kalau Bapak Ibu nanti ketemu saya di rumah, ini kaki saya ini semuanya bekas potong, bekas gergaji. Masih ada Tuhan bikin bekasnya. Supaya saya tidak lupa bahwa kamu ini anak yang mengalami mujizat dalam hidupnya. 20 tahun saya wartawan di seorang pembaruan koran besar Jakarta, Bapak Ibu. Tahun 2000 saya ditangkap Tuhan. Dalam usia saya 36 tahun, Tuhan katakan berhenti. Berhenti kerja. Saya bilang, Tuhan anak saya masih kecil-kecil. Bagaimana saya kasih makan mereka, Tuhan? Aku akan pelihara hidupmu. Kau akan pelihara, aku mengalami mujizat, banyak mujizat. Saya resign dari seorang pembaruan. Teman-teman saya bilang, gila kamu. Mau makan apa? Mau makan batu? Sampai sekarang saya nggak pernah makan batu sama anak-anak saya. Tuhan pelihara, malah mujizat yang saya lihat begitu banyak. Sampai hari ini. Nggak berhenti. Bapak Ibu, satu kunci. Jangan cuek. Kalau kita punya miliki, orang di depan kita butuh kasih. Saya dari kecil diajar bapak saya. Bapak saya orang kampung, Bapak Ibu. Bapak saya langsung panggil saya, sini nak, ada bapak. Siapkan bajumu satu untuk abangmu ini. Itu saya ingat terus sampai hari ini. Satu kali saya diberikan motor, maaf ini Bapak Ibu, diberkati motor sama bapaknya Pak Niko. Om Yu namanya. Ada yang kenal Om Yu? Angkat tangan. Saya dikasih motor, Bu. Motor baru Astria, harga 8,2 juta. Langsung dikasih sama kwitansinya. Saya iman, saya nggak motor, Pak. Mobil. Sombong juga imannya. Saya simpan di rumah. Ya, panasi pagi. Lebih bagus saya naik angkot begitu. Kenapa? Dari kecil saya sudah naik motor, kaki saya ini hancur karena jatuh dari motor begitu. Ya kan? Datanglah seorang pengerja. Om, tadi nggak dipakai Om? Ya enggak. Kenapa? Boleh dong, untuk aku. Jangan tuh kamu, ini kan motor gereja. Kalau kamu mau pakai aja semuanya, total. Saya kasih suratnya, pakai. Benar-benar kamu bisa naik motor? Benar Om. Oke, ya maaf lah, sama-sama orang kampung kayak saya, Bapak Ibu. Ada sedikit sok-soknya nih orang. Begitu ngidupin motor, turunan jalan rumah saya, Bapak itu ditabrak ke tembok. Tapi itu biarlah urusan dia. Urusan saya adalah saya lakukan bagian saya tidak bisa cuek. Dia minta, saya nggak butuh, saya kasih. Sampai hancur itu motor, Bapak Ibu. Pernah saya pakai. Yesus bisa membuat mujizat, katakan amin. Dia ajaib. Dia mau pakai kita. Dia mau pakai tangan kita supaya kamu bisa nanti memberkati orang. Mujizat yang aku kerjakan supaya memuliakan namaku. Itulah tujuannya, katakan amin. Kalau kamu suka mau, sering kita begitu. Tuhan suruh berkati orang, berkati di masa-masa suka.
contohnya. Ini maaf ini. Maaf ini Bapak Ibu. Nggak mau gitu. Nggak tahu berapa lama kemudian Bapak Ibu, seorang datang ke saya, Pak, kunci mobil, Pak. Tepuk dulu buat saya. Saya nggak pernah berpikir hal itu. Saya hanya tidak cuek, saya hanya mau menabur, saya hanya mau memberi. Mujizat itu bagiannya Tuhan, jangan kita atur Tuhan, katakan amin. Amin. Inilah yang dia ajarkan dari pelajaran ini. Di dalam ayat 6 kita lihat hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Bayangkan, selain Tuhan itu menguji kita Bapak Ibu. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu dia mau membuat mujizat. Bukan dengan tangan kita pun bisa, katakan amin. Tapi dia mau pakai tangan kita, dia mau kerja sama dengan Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Tuhan mau kerja sama dengan kita. Untuk apa kita duduk di sini membaca firman? Supaya kita belajar dari Yesus, belajar dari mujizatnya, belajar untuk kerjasama dengan Yesus. Katakan, Tuhan, aku mau jadi bendaharamu. Bendahara Jokowi aja pun banyak orang mau. Apalagi sekarang bendahara Pak Prabowo, benar kan? Apalagi bendaharanya Tuhan Yesus. Tapi coba kita diberkati sama Tuhan Yesus, bisa nggak kita salurkan itu kepada orang lain? Orang tanya saya, Pak Subiring, dari mana uang Bapak pelayanan ke desa-desa ngabiskan uang sampai 100 juta, 150 juta, 50 juta paling sedikit? Itu mau sendiri almarhum tahu. Kumpul 30 orang, 300 orang, 3.000 orang, saya kasih makan semuanya. Dari mana? Ya dari Tuhan. Siapa yang ganti? Sampai hari ini Bapak Ibu, tidak berhenti rekening saya mengalir. Tepuk tangan dulu. Sampai hari ini. Dan saya mau menyalurkannya, bukan untuk mempercayai diri, bukan untuk diri sendiri. Saya punya anak 2, sudah menikah 2-nya, sudah punya cucu. Ini cucu luar saya ini. Tahu cucu luar kan? Mamanya anak angkat saya, bapaknya orang Ambon, Cina Ambon, ibunya di rumah dari anak gadis sampai sekarang, sampai menikah sekretaris saya di gereja. Kemana pun ikut saya, sampai lahir terus. Kita berkati terus. Kita salurkan semua. Tadi dia bilang, "Opung, aku mau ikut," katanya. Ayolah, dia masuk sekolah minggu tadi, ikut lagi rokok. Sekali lagi, kita jangan seperti Filipus, katakan amin. Cuek, jangan cuek. Bapak Ibu, yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus mau kerjasama dengan kita. Belajar berbagi. Belajar peduli orang. Di dalam ayat 7 dikatakan begini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Perhatikan, Filipus ini sudah mengikut Yesus sekian lama tapi tidak punya iman. Alkitab berkata, apakah aku temukan iman di bumi? Pada saat aku datang, Yesus ada bersama-sama dengan dia. Di ayat 7 ini coba Bapak Ibu baca. Untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, dia sudah bertahun-tahun ikut Yesus tapi gak pernah mengalami mujizat. Dia mengikut Yesus tapi gak percaya Yesus itu bisa membuat mujizat. Padahal dia sudah lihat bagaimana mujizat-mujizat Yesus yang pertama. Air berubah menjadi anggur, orang buta dicelitkan, orang mati dibangkitkan. Filipus itu ada di sana bersama-sama dengan murid yang lain. Bukankah banyak orang Kristen seperti ini Bapak Ibu?
Seperti Filipus ini, tapi di tempat ini tidak ada, katakan amin. Amin. Langsung lihat. Apa namanya ini bahasa Indonesianya itu? Berbantah-bantahan ya. Oh, nggak bisa ini Yesus, kira-kira begitu lah. Filipus ini nggak punya ini. Padahal bersama-sama dengan dia itu Yesus Allah yang ajaib. Tengok kita. Allah yang bisa membuat mujizat. Saya mau cerita Bapak Ibu. Saya pernah sekolah padang gurun. Tahu sekolah padang gurun? Sekolah padang gurun itu setelah beriman, setelah percaya, setelah rendah hati baru tamat. Tapi ada lagi di sekolahnya terus. Begitu saya berhenti dari seorang pembaruan, saya ikut Yesus tahun 2 tahun. Mobil saya dijual pertama. Yesus uji, mau nggak naik angkot melayani? Saya bilang saya mau Tuhan. Yang kedua, saya punya rumah 2 hasil pekerjaan saya. Saya pikir ya nanti untuk anak saya yang satu, untuk anak saya 1. Kan begitu namanya orang tua ya Bapak Ibu. Saya beli 2 rumah, 1 untuk anak saya nanti yang kecil, 1 untuk anak saya besar. Ternyata rumahnya 1 dijual. Tinggal 1 lah yang saya tempati sekarang. Habis Bapak Ibu. Uang rumah juga habis, uang mobil juga habis. Kemana habisnya? Ternyata Tuhan itu luar biasa. Saya itu meresponi panggilan Tuhan. Saya lari ikut SPGI. Siapa yang pernah SPGI di sini? Sekolah, seminar pelayanan gereja Betani dulu kita di Surabaya. Habis Bapak Ibu, tiap tahun saya ikut kemana-mana seminar, saya ikut membangun kerohanian saya, karena saya yakin saya pasti nanti akan cinta semakin cinta sama Tuhan kalau saya akan terus mengejar Tuhan. Tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan lagi kekuatan saya sebagai seorang wartawan yang pernah saya di Mabes Polri, bergaul dengan jenderal-jenderal bintang semuanya. Kesombongan saya Tuhan hancurkan semuanya. Naik angkot, turun angkot, melayani ke Karawang, naik angkot. Kalau ke Karawang Bapak Ibu sore hari pulangnya naik kalong, tahu kalong? Angkut kalong. Itu mobil-mobil bak terbuka itu dibikin tendanya begitu Bapak Ibu. Di situlah sampai di rumah jam 1:30. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Saya ke desa-desa dengan satu teman saya sampai dia meninggal dunia, namanya Pendeta Bestari Tarigan. Ada yang kenal Bestari Tarigan? Saya lah yang memakamkan dia Bapak Ibu. Saya yang memakamkan dia di Tiga Binangan kampung. Karena saya sama pelayanan, bayangkan Bapak Ibu. Itu prosesnya luar biasa. Kami berangkat 5 orang dari Jakarta pulang. Benar-benar seperti prinsip Kopassus. Mati 1. Berangkat ke Jakarta tinggal 4. Saya memakamkan itu Pak Pendeta Bestari Tarigan di kampung. Sampai ngalami begitulah proses dalam pelayanan Bapak Ibu. Tapi saya tetap setia. Saya tetap setia. Mau jalan kaki, mau ke desa-desa, mau dorong mobil, jalannya berlumpur dan sebagainya, tidur di di tikar, hanya tidak ada tegel begini, tidak ada teraso begini, tidur di tanah. Sampai tahun lalu juga saya alami begitu, Desember. Terus saya ke desa-desa, saya nggak mau nyaman. Itulah proses. Tapi tetap saya setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pelajaran yang kedua yang kita belajar dari sini tadi, ayat yang ke-7, jangan kita pernah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan suruh berangkat, kalau Tuhan suruh memberkati. Jangan tahan-tahan. Saya banyak memakamkan orang-orang yang pengusaha. Hari ini gereja bersama-sama kami, jemaat saya, besoknya saya harus lari ke rumah sakit. Didoakan meninggal.
Sampai anaknya bilang, "Oh, itu jam tangan Bapak bagaimana? Cincin Bapak itu bagaimana?" Itu lagi rame-ramenya orang ngelap batu aki. Saya bilang nggak ada lagi di sorga batu aki. Bukan. Jam tangan Bapak membuka, tidak ada lagi waktu di sorga, saya bilang. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak ada lagi waktu, saya bilang. Bapak yang udah kita dipanggil Tuhan, nggak ada kok apa-apa kok. Kenapa kita tahan-tahan? Membantu gereja pelayanan, kenapa kita tahan-tahan? Bukankah pada saat kita memberi, kita sedang menabung di kerajaan sorga, kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Tuhan Yesus sudah berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga tidak habis dimakan lengan. Kenapa kita kumpulkan harta kita di dunia? Nanti kita dipanggil Tuhan pun kita tidak bawa apa-apa. Tidak ada kita ini yang mengikuti puisinya Hairul Anwar, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Di dunia ini, begitu mati jadi orang dunia, mati, selesai. Tapi kita di surga ini kan ada pengharapan kita hidup selama-lamanya di surga. Katakan amin. Kenapa kita nggak lakukan? Inilah pelajaran dari Yesus. Berbagi itu bukan hanya menyenangkan hati orang yang kita bagi, tapi juga itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ketika suatu kali Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dia panggil semua, sini Petrus, Markus, Lukas, ini semuanya, Filipus, semua di sini. Itu lihat tuh janda miskin itu. Kamu lihat ya, dia memberi dari kekurangannya. Itu mendalam sekali pelajaran Yesus bagi kita. Kalau orang yang punya banyak uang memberi dari kelimpahannya, memberi dari kelebihan uangnya, wajar kan? Tapi janda miskin ini, saya bayangkan kalau dia hidup pada zaman 2024 ini, datang di gereja ini, duduk di sini, dia kembalikan perpuluhannya, habis uangnya, rumahnya, nggak usah jauh-jauh, Rawasari. Ini apa dia pulang? Kalau supir angkot ngasih 5 juta, turun kau katanya. Bayangkan ini jam-jam seperti ini, saya tertarik sekali. Luar biasa itu Tuhan. Luar biasa pelajaran itu Tuhan. Saya punya jemaat. Maaf ini, saya nggak meremehkan pekerjaannya, nggak menyepelekan pekerjaannya. Ibu ini punya satu anak, suaminya kuli panggul di pasar minggu. Dia hanya seorang tukang cuci pakaian. Ada 3-4 rumah dia cuci pakaiannya, pindah sana pindah sini. Bapak Ibu tahu, hari-hari ini kami sedang mengumpulkan dana untuk pemberian kursi, renovasi kursi. Gereja sudah saya renovasi semuanya. Kekurangan dana kita masih. Begitu ditantang Bapak Ibu, ibu ini langsung, pertama sekali dia langsung menyumbang. Aku sekian ratus ribu. Saya sampai merinding Bapak Ibu. Begitu banyak di gereja saya juga kerja dan sebagainya, tapi semuanya diam. Kalau orang Medan bilang, "Pak, kalau bicara tentang duit, orang itu seperti tuli, Pak." Katanya, "Oh, betul." Tapi di sini nggak ada, amin? Ini di panggung saya. Tuli dia Pak, katanya, "Oh gitu ya." Kita doakan supaya yang tuli ini disembuhkan Tuhan semua. Ini maksudnya hanya ini. Jadi kalau penyembah itu haleluya, haleluya. Tapi kalau gembalanya ngomong di sini kita perlu renovasi inilah ini, peka dia. Hosea. Dulu orang Israel juga banyak yang begitu, haleluya, haleluya. Sekarang ada Bapak Ibu yang main di mana?
haleluya, hatinya jauh dari Tuhan. Ini yang diajarkan kepada kita, jangan seperti itu. Katakan kiri kanan, jangan seperti itu. Kalau gereja di nomor kita harus nabur, inilah di sinilah Bapak Ibu bertumbuh. Katakan amin. Di sinilah tempat menabur. Di sini tempat kita bisa belajar tentang mujizat Yesus. Katakan amin. Di sini kita bisa melihat orang 5.000 orang diberi makan Yesus. Di sinilah dimulai dia dari gereja ini. Jadi jangan tahan-tahan berkat Tuhan. Ada amin? Amin. Amsal 11 ayat 24 berkata begini. Ada yang menyebar harta, perhatikan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi limpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Kita tinggal pilih. Orang dunia bilang, masa sukar ini? Nabung, hemat bangga. Tapi jangan di dalam Tuhan. Itu pada saat kita dulu orang duniawi, benar. Yang tak mengenal Tuhan. Tapi kita di dalam Tuhan, kita sudah dari manusia lama ke manusia baru. Hidup kita, mindset kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak sudah diubah. Kita ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan. Katakan amin. Hukumnya beda dengan hukum dunia. Nggak sama. Iya, amin. Hukum dunia itu hemat bangga. Makanya tante saya ini nggak lumayan. Di mana-mana ada rumahnya. Dia seorang single parent, sakit takutnya dia hidup. Nggak pernah datang orang ke rumahnya pun segelas air putih pun nggak mau dikasih. Ini benar ini. Itu tante saya. Ada sepupu ayah saya. Begitu dia meninggal, semua keponakannya datang. Tante ini waktu hidup pelit. Itu terus story Bapak Ibu. Makanya hari ini FB saya posting orang kikir tidak masuk surga. Itu dia bisa ya hari. Wah, saya kalau bikin status dia keras Bapak Ibu. Orang kikir itu orang pelit. Orang tidak mau memberi. Tidak masuk surga. Tidak ada tempatnya di kerajaan Allah. Itu dikatakan tadi. Dan kalau tidak ada tempat di kerajaan Allah, di mana dia? Jelas sekali Amsal katakan ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Mau nggak begini? Mau. Hari-hari ini mau kan? Semuanya kita mau, amin. Saya pun mau menjadi berkat. Orang-orang susah datang, Pak Gembala, aku mau makan, makan. Pak Gembala, rumahku begini, bayar. Pak Gembala, aku masih begini, sakit gini, kasih. Mau dong kita. Yang paling sulit hidup ini apa Bapak Ibu? Kalau orang kampung saya bilang, dia sudah bagus suaranya, walaupun serat-serat sudah bagus kalau dia nyanyi gitu. Kalau Bapak ini tadi kan, kita kan memang bagus suaranya. Kalau di kampung saya itu, orang yang suaranya panas, tapi kalau punya duit, jadi bagus suaranya. Hepeng dong ngatur dong negarawan katanya. Karena kita bisa kita atur semuanya kan? Iya, kalau ngomong kita diam. Begitu dia mau bantah kasih sejuta nih, dia bantah lagi kasih. Cantik suaranya katanya. Iya, menyebar harta. Jangan sampai kita diberkati Tuhan, kita diam. Jangan Bapak Ibu. Apa yang bisa kita berikan? Kita berikan. Ini jelas ini, firman Tuhan yang berkata, bukan saya ya Bapak Ibu ya. Ayat 9 kita belajar 5 menit lagi saya selesaikan. Dari ayat 9 tadi kita belajar, coba kita lihat. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti. 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?
pelajari dari mana ini anak kecil ini punya roti, punya ikan. Anak kecil inilah yang punya peranan membuat mujizat itu adalah Yesus, tapi anak kecil ini mau kerjasama dengan Yesus. Kenapa? Polos. Itu sarapannya. Makanya mengasihi anak kecil ini kan. Dia bilang, "Ma, aku mau jalan-jalan nih, atau mau sekolah nih, aku mau ke rumah temanku nih." Oh, karena hidupnya mungkin pas-pasan, mamanya bilang, "Bawa makananmu ya nak." Dibikin mamanya, "Ini ikan buat kamu, nanti makannya, ini nasi buat kamu, rotinya." Ya ma, begitu dia lihat, oh Yesus, dia ikut-ikutan anak ini. Begitu Filipus bilang, "Siapa yang punya roti?" Oh pasti teriak-teriak Filipus, anak kecil ini polos. Percaya nggak Bapak Ibu, di kerumunan itu banyak juga orang yang punya makanan. Percaya. Percaya nggak Bapak Ibu, di gereja-gereja banyak orang yang sudah diberkati Tuhan. Dulu nangis-nangis, setelah diberkati dia ngumpet di belakang gereja, nggak mau lagi, benar-benar kuat. Belum diberkati, nangis terus di depan supaya dia gembala, didoakan gembala. Begitu sudah diberkati, ngumpet di belakangnya. Di gereja banyak, di Papua belok kiri belok kanan lurus, banyak. Tapi anak kecil ini Bapak Ibu polos. Siapa yang punya roti? Aku. Wow, Yesus bilang, "Mari sini, sini. Kita perlu punya hati yang seperti ini. Langsung tergerak hati kita melihat orang susah. Belajarlah dari anak kecil ini kalau mau masuk kerajaan Allah. Itu yang kita Tuhan katakan, amin. Polos. Nggak usah pikir, anak sini nggak nyambung mikir. Cucu saya udah tidur tuh. Mungkin udah mimpi dia. Setelah lagi aku pulang sama opung makan Kentucky nih gitu, udah mimpi. Akhirnya gitu, dia nggak boleh begitu kan? Polos, ngantuk, tidur aja. Anak kecil itu kan gitu juga Bapak Ibu. Dia nggak peduli, dia lapar. Dia nggak peduli. Nanti bagaimana ini kalau roti kuku kasih, kalau ikan kuku kasih. Kalau orang gede kan mikir nih. Perlu kita belajar polos seperti anak kecil ini. Memberi tanpa memperhitungkan efeknya apa. Oh, nanti aku miskin, nanti aku kurang. Oh enggak, anak kecil ini nggak mikir. Dialah yang punya peranan. Tuhan pakai dia. Semuanya kita mau Tuhan pakai, kita kenali. Polos seperti anak kecil. Jangan mikir, nah, kalau aku kasih 1 juta, wah kurang dari depositoku. Kalau aku kasih, jangan, kasih aja. Ada amin? Amin. Markus 1 Raja-Raja 17, kita percepat 2 menit lagi. Ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepada, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepada, kemudian bawalah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jadi orang kaya atau mau jadi orang tidak kekurangan sampai tutup mata? Inilah jendela. Banyak orang Kristen mau jadi orang kaya di luar sana, menghalalkan segala cara kira-kira begitu supaya kaya. Tapi kita lihat janda ini, ketika dia mengutamakan Tuhan, memberi terdahulu kepada Elia, utusan Allah, apa yang terjadi? Minyak dalam buli nggak henti-henti. Wow, saya mau seperti itu. Orang kaya itu, inilah orang kaya. Dia tidak kurang suatu apapun. Mau makan pangsit ada, mau makan kue tiaw ada, mau makan babi hong ada. Ini orang kaya. Daripada orang kaya dia merasa kurang itu sebanyak kan? Aduh, Gracie Rice lah katanya apa macam-macam istilahnya sekarang. Sudah punya mobil ini masih kurang saja. Punya uang sekian miliar, sekian triliun, mungkin merasa kurang saja terus. Itu orang miskin.
cara seperti itu. Supaya engkau mengalami seperti Jannes serpan ini. Sampai Tuhan nanti datang, kita tidak kurang satu apapun. Katakan amin. Amin. Inilah yang kaya. Tapi kita lakukan bagian kita, supaya Tuhan melakukan bagiannya. Kita harus kerjasama dengan Tuhan. Ada amin? Yang terakhir, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat? Kita sama-sama baca. Ini terakhir. 1, 2, 3 ya. Siapa banyak memberi berkat? Diberi kelimpahan. Siapa memberi minum? Hukum tak bertulis. Pertanyaan saya yang terakhir. Sisa makanan itu 12 batu. Kalau kita baca, untuk siapa itu? Apakah untuk 12 suku Israel? Saya percaya tidak. Itu untuk anak kecil itu. Bagaimana dia bawa berkat itu, roti itu dan ikan itu 12 batu kepada mama bapaknya. Itulah yang namanya berkat tidak henti-henti. Itu yang dilakukannya. Seperti Jannes serpan itu. Anak kecil ini mendahulukan Tuhan, ini Tuhan. Jannes serpan itu juga pada saat dia memasak roti itu, itulah terakhir mestinya makanannya diberikannya kepada Nabi Elia. Dan tidak berhenti-henti. Saya berdoa supaya berkat Tuhan tidak berhenti-henti di masa-masa sukar ini atas kita. Bagaimana caranya kita serah Tuhan, katakan amin. Tidak berhenti-berhenti. Saya mau seperti itu. Karena ekonomi, keadaan negara ini, keadaan dunia ini, itu kan di tangan Tuhan. Kenapa kita nggak serahkan semuanya sama Tuhan? Bukan di tangan pemerintahan yang akan datang. Di tangan Tuhan. Ekonomi bangsa negara ini, dunia ini di tangan Tuhan. Kita lakukan bagian kita, supaya Tuhan melakukan bagian keajaibannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu di tempat ini. Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati Pak Hernando Sinambela di mana dia berada, ibu dan anak, dan semua pekerja-pekerja, imam-imam musik, semuanya pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Bapak terima kasih, biarlah nama-Mu terus dimuliakan, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Nama Tuhan saja dimuliakan. Kau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil, dan Kau semakin kelihatan, hamba-Mu semakin tidak kelihatan. Di dalam nama Yesus, katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan berkati. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Mana tangan kami berkati Tuhan? Kalau gitu beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah, dan kita sudah dengar firman Tuhan. Dan sebentar kita memberi persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terus satu hati kita. Kalau Bapak-Bapak, kami bersyukur Tuhan, dan kami sudah memuji dan menyembah, dan bahkan kami sudah dengar firman. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan, karena kami tahu ya Tuhan Yesus Engkau adalah sumber berkat kami. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semuanya persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk, persembahan bisa dijalankan. Ya. Satu solatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan gereja. Tapi sebelumnya, Gembala, pengerja, dan jemaat UB St. Glory mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Sembiring atas pelayanannya dan atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, doa pengerja akan diadakan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 19 di tempat ini. Diharapkan untuk semua pengerja bisa hadir dalam doa pengerja hari Rabu tanggal 13 Maret. Doa pagi di tempat ini diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30. Kami juga mengharapkan untuk para jemaat untuk bisa hadir dalam doa pagi di tempat ini jam 5.30. Ibadah Yud diadakan setiap hari Sabtu jam 15 atau jam 3 sore. Setelah ibadah ada kursus bahasa Mandarin dan latihan tamborin untuk anak Yud. Dan juga setelah ibadah ini juga anak-anak Yud ada berjualan makanan dan minuman di depan. Ibadah raya di tempat ini untuk minggu depan tanggal 17 Maret 2024 jam 9 pagi, dan ibadah hanya satu kali, dilayani oleh Pendeta Dr. Samuel Priswantoro. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah di tempat ini Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan di dalam ibadah di tempat ini. Begitupun juga Tuhan Yesus, firman yang telah disampaikan oleh hamba Bapa. Ajar kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, dan ajar kami juga menjadi pelaku Bapa yang baik. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Rampukan kami untuk jadi pelaku, tidak hanya pendengar, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Sembiring, Tuhan di dalam pelayanan, di dalam penggembalaannya Tuhan Yesus. Engkau terus pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapa. Semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa. Berkati istri anaknya dan keluarga besarnya, Tuhan memberkati penyertaan perlindungan-Mu Tuhan sempurna untuk hamba-Mu ini. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Begitupun juga Tuhan berkati gembala kami Bapak Fernando Sinambela sebagai gembala GBI St. Glory di tempat ini. Tuhan memberikan hikmat yang daripada-Mu menjadi gembala Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan, di dalam penggembalaannya, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini Bapak, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Kau berikan juga kesehatan yang terbaik untuk hamba-Mu ini Bapak. Berkati Tuhan Ibu Yuni, istrinya Tuhan, anaknya Karen, semua keluarga besarnya, daripada keluarga hamba ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah Bapak. Kami serahkan Tuhan Bapak gembala kami ini Bapak Fernando Sinambela ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu sempurna untuk gembala kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di ibadah raya pada pagi hari ini Bapak yang baik. Berkati Tuhan WL Singer, pemain-pemain musik Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, diakonos pendoa-pendoa syafaat Tuhan, anak-anak youth di tempat ini Bapak, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pimpin tuntun hidup kami sehingga kami Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang setia, taat
jemaat di dalam Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan, karena kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pemain musik juga Tuhan, di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka, biarlah mereka boleh menjadi terang jadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berikan kami kesatuan hati di tempat ini untuk tetap setia melayani pekerjaan-Mu Bapa. Begitupun juga jemaat-jemaat Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Kami rindu Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau tambahkan jiwa-jiwa datang ke tempat ini Bapa, yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga tempat ini gereja GBI Glory penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Bersama-sama di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan di tempat ini Bapa. Berkati juga jemaat Tuhan, suami istri pulihkan hubungan mereka Bapa. Biarlah jemaat di tempat ini juga Tuhan berakar berbuah di dalam Tuhan, dan mereka tetap setia di dalam Tuhan melewati proses yang mereka hadapi. Biarlah mereka intim melekat dengan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan jemaat-jemaat di tempat juga menjadi jemaat yang kuat, yang militan, dan mereka juga boleh menjadi berkat. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pulihkan hubungan suami istri, anak mereka diberkati Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Begitupun juga Tuhan, para hartawan jutawan, Tuhan datangkan ke tempat ini, memberkati gereja-Mu Bapa yang baik, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, kami percaya Tuhan pasti memberkati dan mencukupi. Jadikan Tuhan GBI Glory Tuhan menjangkau banyak jiwa, sehingga GBI Glory semakin berkembang ke kanan dan ke kiri. Belas kasihan-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih, berkati Tuhan gereja-Mu GBI Glory tahun 2023, maka tahun 2020 juga Tuhan memberkati gereja-Mu semakin dahsyat dipakai Tuhan, berkembang ke kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipuji dan mulia. Keajaiban terjadi di GBI Glory dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Bapa yang baik. Biarlah Tuhan bawa Indonesia dalam damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kaum-kaum mayoritas Tuhan, bahwa mereka dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga Tuhan hati mereka diubahkan Tuhan. Kami patahkan Tuhan, robohkan segala Tuhan bentuk-bentuk apa yang coba memecah belah bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia semakin hari semakin baik Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia Bapa yang baik. Berkati pemerintah bangsa ini yang Tuhan percayakan, dari mulai Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf, semua petinggi-petinggi bangsa ini Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan apapun keputusan yang mereka ambil itu datangnya daripadamu, membawa perubahan yang baik buat Indonesia Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara yang di dalam tangan-Mu Bapak. Begitupun juga Tuhan Yesus yang baik, biarlah kehendak-Mu yang jadi untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Pulihkan bangsa kami Indonesia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Biar Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan persembahan yang telah diberikan, berkati tangan-tangan yang memberi Bapak yang baik. Kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan Bapak. Biar persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Bapak. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nyatakan kuasa-Mu dan bukakanlah jalan bagi kami, sehingga ada jalan keluar dari kelepasan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan, kita arahkan hati kita kepada Bapa sumber
segala berkat. Bapa yang sangat mengasihi kita, pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati dan akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang percaya dengan iman. Katakan sama-sama amin. Tuhan berkati.